Gabu, gabu, misteri gabu. Tahan, 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 misteri puasa. Haus, lapar, marah, misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Assalamualaikum majikan. Setelah kemarin kan teman cerita kita kedapatan nih cerita tentang anak yang dikiranya diculik tapi ternyata udah pada nonton belum? Plot twist itu. Nah, di misus kali ini tuh ada sebuah plot twist juga yang membagongkan mengenai kasus penculikan. Tapi yang diculik bukan anak kecil, melainkan artis majikan. Lah kok bisa? Jadi artisnya itu tuh berasal dari China, tapi bukan Jackson Wang ya. Ya walaupun kemarin kan Jackson Wang di Indonesia tuh makan di M Block, di Ben Hill, begitu takut aja kita melihatnya ada yang pengen nyulik. Nah, artis di sini yang diculik dan hilang kontak itu terjadinya di perbatasan Malaysia sama Myanmar. Namanya adalah Wang Xing, tapi nama panggungnya Xing Xing. Yang mana Xing Xing ini tuh kelahiran tahun 1993, ya lulus dari Akademi Film Universitas di Shanghai. Jadi basicnya memang sudah dipersiapkan ya buat jadi aktor. Di China sana, nama Xing Xing ini tuh udah lumayan terkenal, walaupun belum melejit banget gitu loh, karena memang perannya bukan peran utama ya kalau dia main film, cuma udah lumayan banyak tuh judul-judul drama TV atau film-film yang dia bintangi. Kayak ada film Ip Man 3, Fox Spirit Matchmaker, Red Moon, Crime Hunter, The Rose Stories, sama beberapa judul lainnya yang besar-besar. Ya namanya artis lagi meniti karirnya ya, pasti segala audisi sana-sini juga masih berusaha dia ikuti. Yang singkat cerita nih, atas rekomendasi dari seorang teman, pada tanggal 24 Desember 2024, Xing Xing ini bergabung ke sebuah grup perkumpulan aktor-aktor profesional. Nah, di grup itu, Xing Xing ini kenalan sama seseorang yang bernama Yan Shilu, di mana dia tuh mengaku adalah seorang karyawan di sebuah agensi besar yang ngerekrut aktor-aktor. Yan Shilu nih bilang ke Xing Xing kayak, lu nggak mau coba acting di Thailand? Agensi gue lagi buka cabang di Thailand sana tuh, emang lagi pada nyari talent. FYI aja ya, buat artis-artis China mencari peruntungan di negara lain itu udah biasa. Ya memang pasarannya kebanyakan kalau nggak ke Korea, Jepang, Thailand. Karena kan kriteria mukanya 11-12 begitu ya, oriental, putih-putih bagaimana gitu. Ya macam Jackson Wang kemarin, kan dia dari China ke Korea jadi boyband, terus merambah juga pasar Amerika. Terakhir juga kemarin 2 minggu tuh di Indonesia. Buat apaan? Ya biar menggait fans-fans di sini, melebarkan sayap juga, jatuhnya kan promosi di negara orang begitu. Makanya Xing Xing yang dapat info seperti itu langsung mengiyakan aja, iya oke, aku mau nih ke Thailand yang memang industri entertainmentnya juga lagi naik kan di sana. Nah 2 hari kemudian di tanggal 26 Desember, Xing Xing ini sempat minta bantuan ke pacarnya bernama Jia untuk merekam video audisi. Ya macam perkenalan diri gitu kan, terus ngadep kanan, ngadep kiri, yang nyalatin profil muka bagaimana sih. Yang mana video tersebut dikirim ke agensi tempat Yan Shilu bekerja. Langsung besoknya dia dapat kabar kalau katanya dia lolos audisi dan diminta langsung datang ke Thailand di tanggal 30 Desember buat mulai syuting. Apaan tuh? Udahlah biarin ya, ini lagi bulan Ramadan kagak ada setan. Ya kan sih, Xing Xing mikirnya cepet banget woy, kayak tunggu tuh bitru nggak sih? Ya sebenarnya di situ Xing Xing sendiri nih udah ada feeling. Lah kok pengumumannya cepet banget? Kok gampang banget ini keterimanya, langsung lolos seleksi, nggak ada reading, nyocokin naskah sama karakternya, ujung-ujung langsung diajak disuruh syuting. Ya balik lagi ya, Xing Xing ini kan gimana pun juga pengalamannya banyak dalam membintangi dunia film ataupun drama. Dan sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah secepat ini. Makanya dia agak skeptis. Atau kita biasa menyebutnya sujon duluan. Akhirnya Xing Xing ini tuh bilang ke Yan Shilu kayak, kayaknya penawaran dari agensi lu nggak gua ambil deh. Habis ini mepet banget jadwalnya, masih ada beberapa kerjaan yang harus gua selesaiin soalnya. Lagian juga tiket akhir tahun kalau dadakan begini kan mahal banget pasti. Intinya Xing Xing ini menolak dengan berbagai alasan yang dikira cukup logis. Karena di hati kecilnya nih, dia masih agak ragu-ragu emang. Cuma bilang ke Yan Shilu-nya tuh pakai alasan-alasan tadi itu yang masuk akal, nggak terang-terangan bilang kalau gue curiga dia sama lu, nggak begitu. Nah dari situ si Yan Shilu ini tuh ngasih masukan kayak, iya, yakin lu nggak mau ngambil? Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini loh. Ini bagus buat portfolio lu. Kali aja abis ini lu bisa go internasional di Thailand. Di sana entertainment bisnisnya kan lagi naik. Profil lu nih dirasa cocok banget emang mukanya, kayak pasar-pasar sana tuh disukai, makanya mereka langsung terima kali. Ya pokoknya si Yan Shilu ini ngomporin lah. Dan dia juga bilang mau ngebantu ngelobi ke agensinya buat minta mundurin jadwal syutingnya ke awal tahun supaya Xing Xing ini bisa ikut. Ya karena itu kehasutlah si Xing Xing. Makanya di tanggal 2 Januari 2025 berangkatlah dia tuh dari Shanghai ke Thailand. Pokoknya dia sampai di Bandar Udara Suvarnabhumi Bangkok tuh sekitar jam 3 pagi, geng. Subuh-subuh tuh mau sahur kali ya.
Sahur! Sahur! Sahur apa kalian majikan hari ini? Yang kemudian di sana dia dijemput sama orang yang ngakunya dari agensi, bilang mau nganter ke hotel. Selama on the way ke hotel, Sing Sing ini tuh masih berkabar tuh sama pacarnya Gia tadi. Dibilang kayak, ini aku udah sampai ya, lagi OTW, bentar lagi kayaknya sampai hotel. Namun setelah itu, menurut pacarnya si Gia ini, Sing Sing ini nggak ada kabar lagi dan malah hilang kontak. Karena ternyata sewaktu di dalam mobil, Sing Sing ini dikasih minum yang sepertinya ada obat biusnya. Jadi sepanjang perjalanan dia kagak sadar, tahu-tahu bangun kagak dibawa di hotel, melainkan dia dibawa ke daerah yang dikenal dengan kawasan industri Apollo Park namanya. Jadi ada kayak kawasan gitu yang berada di Myanmar. Jadi Sing Sing ini nggak sadar udah ngelewatin perbatasan Thailand dan sudah ada di wilayah negara Myanmar. Sing Sing bilang wilayah Apollo Park itu tuh modelannya kayak kompleks yang terdiri dari 3 gedung utama. Dan dia itu dimasukin ke gedung yang pertama. Dari situ pokoknya dia baru sadar kalau ternyata dia diculik. Dimana dia sengaja didatangkan dari China itu bukan buat syuting, melainkan dipaksa buat jadi operator penipuan atau scammer. Yang biasa suka nipu-nipu, nyebar SMS pakai link phishing gitu kan, atau telepon gitu kan untuk ke ATM anak ibu tuh di kantor polisi ketangkap narkoboy segala macam, atau nyebarin link undangan kawinan tuh di WhatsApp, pas dibuka lah saldo ATM kalian kekuras. Takut ya, pokoknya banyak bener dah modusnya. Jadi gedung pertama tempat Sing Sing tinggal itu memang isinya para korban-korban yang baru aja diculik nih, anak-anak baru nih. Yang jatuhnya semua mirip Sing Sing yang memang dijebak maksudnya, tapi dengan modus yang berbeda-beda. Kalau tadi kan Sing Sing ini ditawarinya ceritanya mau ikut audisi. Kalau peserta lain tuh ada yang diiming-imingi dapat gaji yang gede gitu kan, pekerjaannya ini itu tergantung orangnya pokoknya. Cuma dari mereka memang kebanyakan sama-sama memang berasal dari China. Kalian yang kemarin juga udah sempat nonton kasus peternakan manusia lah, ini mah 11-12 kena tipu di negara orang jatuhnya. Serem banget itu juga tuh kasusnya, cewek-cewek dijadiin sapi perah. Nah tadi kan dibilang ada 3 gedung tuh di area Apollo Park, dan awalnya si Sing Sing ini dimasukin ke gedung yang pertama, dan di gedung yang kedua itu katanya semacam tempat pusat pelatihan. Ya waktu itu, Sing Sing bersama 50 orang lainnya dipaksa untuk menjalani pelatihan penipuan selama beberapa hari, yang fokus utamanya adalah untuk ngajari nih gimana supaya berhasil melakukan penipuan via pesan teks atau SMS. Jadi buat nipu aja ada pelatihannya, gengs. Ini bener-bener terstruktur banget, ngeri nggak tuh? Udah kayak emang perusahaan. Sementara di gedung yang ketiga nih, isinya adalah orang-orang yang dijebak dari berbagai negara, yang semuanya ditahan dan dicukur nih kepalanya sampai botak. Yang diantaranya ternyata ada orang Indonesia juga, gengs, yang terjebak di gedung ketiga itu. Tapi nanti ya kita ceritanya masalah orang Indonesia ini ya, kita bahas Sing Sing dulu nih biar runut, kagak lompat-lompat, ntar bingung lo. Yaudah, pokoknya sementara di China nih, pacarnya Gia panik dong karena Sing Sing kok hilang kontak, gak bisa dihubungin. Maksudnya hari gini 2025 sesibuk-sibuknya orang gitu kan, ya kali hilang kontak sampai kagak sempat ngabarin. Akhirnya Gia sama keluarganya Sing Sing lapor lah ke kepolisian Shanghai. Yang sama kepolisian sana, Gia itu diarahin buat ke Dubes Thailand aja. Soalnya kan posisinya Sing Sing ini ada di Thailand katanya tuh. Jadi biar langsung minta bantuan sama polisi Thailand sana lewat arahan ke Dubes China yang ada di Thailand. Tapi pas Gia ini sampai ke Dubes Thailand yang ada di China, dia dioper lagi tuh, dibilang disuruh bikin laporan polisi dulu. Lah kan jadi muter-muter ya. Kesel dia tuh. Akhirnya dia mencoba mengkoordinasi sama adiknya Sing Sing, ada yang namanya Chin. Dari situ mereka ini sama-sama nyoba minta tolong ke beberapa institusi begitulah, susah banget, termasuk lembaga-lembaga hak asasi manusia begitulah. Cuma memang ini udah lapor kemana-mana tapi kayak nggak sat-sat gitu loh ditanganinya. Istilahnya mah 11-12 kayak di Wakanda, no viral no justice. Makanya akhirnya dengan jurus Weibo do your magic, kasus ini baru deh viral dan mendapatkan perhatian. Jadi Weibo itu sendiri itu adalah sosial media yang terkenal banget di China. Ya macam kalau di sini IG, X atau TikTok gitu kali ya, yang cepet banget memang apa-apa bisa nyebar jadi viral. Pokoknya pada tanggal 5 Januari 2025, posting tuh si Gia curhat kalau katanya pacarnya adalah seorang aktor yang diundang untuk syuting ke Thailand. Tapi tiba-tiba dia nggak ada kabar, hilang kontak, dan sepertinya jadi korban penculikan. Udah mencoba lapor ke sana ke sini, malah dilempar-lempar, tidak ditangani. Terus nih aku kudu piye, help me netizen, begitu loh. Yang ternyata postingan Gia ini tuh trending, FYP. Karena gimana pun juga kan melibatkan nama Sing Sing yang seorang artis, jadi menjual banget buat bahan berita. Makanya beritanya ini langsung di-up sama media-media besar di China sana. Barulah dari situ pemerintah China mengambil tindakan. Lah, sama aja ayah wae. Akhirnya pada tanggal 6 Januari, Gia ini melakukan perjalanan ke Bangkok. Dia pergi tuh ke kedutaan besar China yang ada di Thailand bersama polisi Thailand juga untuk minta bantuan. Dengan secara resmi juga nih melaporkan dan memulai
penyelidikan atas hilangnya Xing Xing. Ya udah langsung saset hari itu juga diumumkan kalau Xing Xing udah ketemu. Lah cepet banget. Yang mana ya Xing Xing ada di perbatasan Myanmar Thailand tadi tuh. Besoknya tanggal 7 Januari ini, setelah berbagai upaya negosiasi dengan pihak Myanmar, Xing Xing akhirnya berhasil dikembalikan ke Thailand. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, dapat dipastikan kalau Xing Xing ini memang menjadi korban perdagangan orang. Setelah itu pokoknya Xing Xing secara resmi dikembalikan ke China pada tanggal 10 Januari dengan selamat. Tapi ya keadaannya kepalanya udah dibotakin, soalnya kan orang-orang yang diculik ke sana tuh emang dibotakin semua. Cuma kalau dari salah seorang perwakilan kedutaan dari Myanmar nih, dibilang katanya itu Xing Xing nggak pernah diculik, dia datang secara sukarela kok ke Myanmar. Ya hal itu kagak dipercaya lah sama publik. Dianggap pernyataan tersebut tuh hanya untuk menyembunyikan berita jikalau Myanmar ini memang berbahaya, banyak kasus penculikan dan perdagangan orang di sana. Lagian bisa-bisanya bilang kagak diculik, padahal penampilannya Xing Xing udah botak pelontos begitu dan mukanya tertekan kayak habis trauma. Ya walaupun dalam sebuah wawancaranya juga Xing Xing ini bilang kalau dia tuh mau menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Myanmar, pemerintah Thailand, sama pemerintahan China. Dia juga menekankan bahwa dasarnya Thailand sama Myanmar itu tidak berbahaya, melainkan yang berbahaya itu adalah di daerah perbatasan. Ya dengan pernyataan begitu lagi-lagi netizen langsung pada mikir lah itu mah disuruh baca skrip kali, alias memang sudah disetting kata-katanya agar tidak memberikan pandangan negatif ke dua negara tersebut. Yang mana banyak yang beranggapan kalau Thailandnya mah emang aman-aman aja, tapi kalau Myanmar beda cerita itu mah. Dan yang jadi masalah hal-hal model begini tuh sering banget terjadinya gunain negara Thailand dulu untuk narik para korbannya. Karena tadi kalau dengar kerja di Thailand pasti banyak yang mau, karena kan Thailandnya mah oke-oke aja. Tapi nantinya kan ini orang akan ditarik ke perbatasan sampai Myanmar. Nah bisa kalau dari awal dibilang kerjanya di Myanmar, pasti langsung orang pada curiga, kagak mau gitu ikut, nolak gitu lah. Banyak kasus di sana. Dan sebenarnya kasusan modelan begini tuh udah lumayan sering kita dengar juga ya. Bahkan warga Indonesia itu juga banyak kan yang kena scam modelan begini. Dijanjinya jadi TKI gitu kan, diiming-iming gaji besar, taunya malah nggak bisa pulang karena paspor ditahan-tahan bertahun-tahun. Cuma kebetulan aja memang Xing Xing ini adalah seorang artis, jadi bisa lebih cepet dinotis sama orang-orang biar jadi viral begitu. Ditemuinnya juga cepet, dibalikinnya cepet. Tapi setelah Xing Xing ini dibalikin, sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya. Karena kan Xing Xing ini sempat bilang kalau waktu dia di sana tuh dia melihat ada sekitar 50 orang China juga yang bernasib serupa seperti dia. Lah kalau yang dibalikin cuma Xing Xing doang, sisanya bagaimana itu nasibnya, kagak dibebasin juga. Nah makanya setelah berita Xing Xing ini tuh naik, serangkaian kisah serupa yang terjadi di perbatasan Thailand-Myanmar akhirnya terus ke-up dan menjadi pemberitaan hangat di China. Karena ternyata ada juga nih seorang model China berusia 25 tahun bernama Yang Zeki yang lebih dulu diculik sebelum Xing Xing. Jadi di tanggal 8 Desember 2024, Yang Zeki ini tuh membaca ada sebuah casting di grup WeChat yang katanya dibutuhkan untuk model pemotretan tuh di Thailand. Dan sama kayak Xing Xing, gak lama setelah dia daftar, Yang Zeki ini dikasih tahu kalau dia lulus seleksi. Terus langsung dikasih juga tuh jadwal buat pemotretan di Thailand sana yang lah mepet banget. Lagi-lagi manusia kan kadang sebenarnya punya insting ya, cuman terkadang suka denial aja. Karena awalnya Yang Zeki ini skeptis juga dan merasa ini kok kayak gampang banget, too good to be true gitu. Cuma ujung-ujungnya tetep aja dia berangkat tuh ke Thailand. Sampai pada tanggal 20 Desember 2024, jam 2 pagi nih guys. Yang Zeki berangkat tuh dari bandara Beijing ke Thailand. Pas sampai ke Thailand, dia dijemput tuh sama orang yang mengaku juga sebagai agensi. Waktu itu dia sempat dikasih minum, tapi nggak Yang Zeki minum. Karena dia masih bawa botol minuman dari pesawat, biasa kan dikasih tuh. Jadi di perjalanan dia nggak tidur, gengs. Dia ngerasa, kok ini jauh banget perjalanannya. Yang tahu-tahu dia udah sampai tuh di perbatasan Thailand-Myanmar. Di situ dia diminta buat pindah mobil. Ya udah mulai feeling nggak enak kok. Sampai ganti-ganti mobil begini. Yang Zeki sempat ngirim chat tuh minta tolong ke teman-teman yang ada di Beijing. Karena dia memang merasa ada nggak beres nih. Tapi pas teman-temannya di Beijing nanya, emang lu posisinya di mana, Sherlock deh gitu. Nggak dibalas lagi sama si Yang Zeki, udah hilang kontak. Setelah berhari-hari nggak ada kabar, teman-teman sama keluarganya Yang Zeki di China memutuskan untuk lapor ke polisi. Tapi beberapa hari setelah lapor, yaitu pada tanggal 29 Desember, akhirnya Yang Zeki ini ngabarin ibunya tuh nelpon bilang, mama aku aman kok, aku lagi liburan, jadi untuk sementara waktu mama nggak usah matiin handphonenya biar aku nggak kedistraksi sama kerjaan. Yang mana ternyata di balik itu si Yang Zeki ini abis digebukin, emang dipaksa ngomong begitu tuh ke keluarganya biar kagak dicariin. Ya tapi kan keluarganya denger heran lah. Bukannya si Yang Zeki pamit mau kerja kok malah bilang liburan, aneh banget. Nah setelah kasus yang Xing Xing tadi itu viral, keluarganya Yang Zeki tiba-tiba kepikiran, loh ini kok case-nya kayak mirip anak saya Yang Zeki ya. Maksudnya hilang kontak waktu ke Thailand, yang padahal pamitnya katanya mau syuting atau jadi model gitu. Tahu-tahu kok kagak bisa ada kabarnya lagi, kagak ada kabarnya lagi. Pas dicek, ternyata agensi yang ngerekrut Yang Zeki ini sama persis sama agensi yang ngerekrut si
Sing Sing. Langsunglah keluarga lapor polisi untuk ngasih info, sepertinya yang Zeki ini sama nih kasusnya kayak Sing Sing. Makanya pas berita Sing Sing udah ditemukan, media Thailand itu juga mengumumkan kalau polisi Thailand masih mencari satu orang berwarga negara China lagi yang belum ketemu atas nama Yang Zeki. Sampai akhirnya setelah Sing Sing dikembalikan ke China, nggak lama Yang Zeki ini juga berhasil diamankan dan dibalikin ke China dengan selamat. Nah, makanya setelah case-nya Sing Sing sama Yang Zeki nih, laporan dari orang-orang China yang merasa keluarganya hilang ketika pamit pergi ke Thailand itu terus berdatangan. Ada sekitar 30 orang yang dinyatakan hilang dan diantaranya udah ada sekitar belasan orang lah ya yang berhasil dikembalikan ke China. Tapi ya memang beritanya udah nggak seheboh Sing Sing ataupun Yang Zeki karena kan para korban-korban yang lainnya ini bukan artis. Jadi tidak begitu digembar-gemborin sama media. Namun berdasarkan keterangan daripada korban-korban ini yang udah pada dibawa balik ke China, sewaktu kejadian tuh mereka pada bilang mereka ini dibawa ke kota Myawaddy namanya. Yaitu sebuah kota di tenggara Myanmar yang masuknya masuk ke dalam wilayah Myanmar sendiri. Pokoknya dekat sama kota Mae Sot di Thailand. Ya jadi itu memang daerah perbatasan antara Myanmar sama Thailand. Dan di kota Myawaddy itu ada sebuah kawasan yang tadi itu disebut dengan Apollo Park. Di mana mereka semua itu disuruh latihan ngetik nih selama 2-3 hari lah. Setelah itu mereka dipaksa untuk kerja di bawah tekanan 15 hingga 17 jam per harinya. Jadi ya mereka semua pada kurang tidur, kurang makan, sampai-sampai kalau mau ke kamar mandi nih harus izin dan diawasin. Nggak bisa kabur intinya. Kerjanya ngapain? Ya disuruh nipu orang, nge-scamming. Caranya ini ada 2 tahapan. Tahapan pertama disebut menggemukkan bebong. Yang intinya si pekerja nih harus membangun kepercayaan dulu sama targetnya. Dimana targetnya ini akan dianalisa tuh. Data-datanya dicari nih lewat media sosial. Misalnya aja nih ya, Sing Sing nih yang jadi pekerjanya nih. Ya udah Sing Sing ini akan difoto di tempat tersebut. Jadi kayak ada studio kecil ya dengan didandanin dan dipakein baju bagus macam kayak orang kaya, macam kayak sultan. Ya kalau pekerjaan cewek akan didandanin pakai perhiasan segala macam yang pokoknya dibuat ini tuh orang kaya lah. Untuk apa photoshoot begitu tuh? Untuk dijadiin profile picture cenah. Seniat itu sampai ada ala-ala photoshoot. Ya hal tersebut dilakukan demi meyakinkan si target kalau para pekerja ini adalah orang-orang yang sukses nih. Ya pokoknya kalau targetnya cewek nih berarti pekerja dari tempat itu yang nipu ya cowok. Dan kalau targetnya cowok, pekerja yang nipu ini cewek. Sengaja lawan jenis biar gampang rayunya. Nah nanti awalnya Sing Sing harus bersikap manis dulu tuh mengajak si target nih ngobrol seakan-akan menjadi pendengar yang baik. Dan begitu si target nih merasa nyaman dan percaya, Sing Sing akan mulai cerita tuh tentang investasi yang dia ikuti sampai bisa kayak sukses sekarang. Dan ujung-ujungnya nawarin ikut investasi yang sama dengan iming-iming bakalan untung besar. Nanti target tersebut akan digiring ke sebuah situs investasi yang situsnya sendiri udah dibuat sedemikian rupa ya biar kelihatan kredibel beneran begitu. Padahal mah itu situs bohongan, pising doang begitu ya. Allah ribet banget buat tipu-tipu menarik uang korbannya. Dari situlah masuk ke tahapan kedua yang disebut menjagal bebong. Karena di sini uang dari target yang udah masuk akan dikuras semua. Soalnya uang yang udah diinvestasikan itu akan diambil sama Sing Sing dan Sing Sing akan hilang seketika memblok si targetnya. Ya udah gone. Dan kalau semuanya berjalan lancar nih, Sing Sing atau pekerja lainnya itu hanya dapat reward berupa makanan sama duit aja yang nilainya sebenarnya nggak seberapa. Jadi meskipun sebenarnya mereka bisa achieve target nih untuk nipu-nipu orang, tetap aja mereka tuh kagak bisa balik ke negara mereka sendiri alias tetap jadi tahanan. Namun kalau mereka malas-malasan nih, misalkan kagak dapat target, gak sukses gitu ya, mereka bakal dipukulin, ditendang, bahkan disetrum. Ya pokoknya disiksa majikan. Dan kalau udah dianggap gak berguna sama sekali, biasanya para pekerja ini akan dijual lagi ke sindikat lain. Ya semacam sindikat scammer lain yang konsepnya berbeda kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan lebih expert ya, jadi ada pendekatan dahulu kepada si target gitu dengan telepon dan dengan catatan segala macam lebih intens. Nah kalau tetap nggak berhasil, nggak berguna, turun jabatan kayak cuman nge-SMS blast atau bilang kayak ada cacatan kamu menang undian, yang tipu-tipu modelan begitu, tipu-tipu yang modelan begitu, atau apa sih lagi kalau di situ aja juga gak bisa ya, dijual lagi tuh ke sindikat perdagangan organ. Ngeri nggak tuh? Intinya mah kalau udah terjebak masuk ke sana susah keluarnya. Makanya Sing Sing sama Yang Zeki ini hitungannya mah hoki karena masih bisa pulang dengan selamat dan nggak lama ya hitungan prosesnya ya, dari Desember ke Januari. Bisa banyak yang tahunan di sana belum keluar sampai sekarang. Ya soalnya para pekerja itu kan semuanya bakal dibotakin biar nyentrik, gengs. Jadi kalau ada apa-apa gitu mencoba kabur segala macam udah ketahuan duluan tuh. Botak nih berarti dari kalangan pekerja, langsung ditangkap lagi. Ya malahan ada yang sampai di
dor juga. Makanya setelah kasusnya Sing Sing sama Yang Zeki ini viral, pemerintah Myanmar sama Thailand tuh sampai buka hotline pengaduan orang hilang dengan case yang mirip-mirip. Yang setelah dibuka nih hotline-nya, kabarnya ada laporan masuk tuh sampai ribuan jumlahnya. Yang korban-korbannya itu lebih banyak dari orang-orang China. Kenapa sih kebanyakan yang jadi korban malah orang China? Karena pertama kabarnya bosnya itu tuh emang mafia China. Dan memang target scammingnya itu tuh ke kalangan orang-orang China juga. Ya karena seperti yang udah kita ketahui, warga negara China itu kan banyak banget. Tapi kalau mau menipu mereka, berarti kan harus bisa bahasa China juga. Nah, orang yang bisa berbahasa China itu jarang, kecuali memang orang China sendiri. Makanya kalau targetnya adalah orang China, akan lebih efektif jika si pekerja atau si penipunya ini yang jadi operator ya orang China juga yang yang bisa bahasa China. Biar nyambung ngomongnya, jadi nipunya lebih gampang. Ya kalau nipu aja nggak bisa bahasa China lah, mau ngomong apa sama targetnya? Haheho doang begitu diajak ngomong. Ya walaupun sebenarnya kan kasus ini udah meresahkan banget ya. Namun masalahnya sindikat seperti ini tuh gak gampang diberantasnya. Perkara apa? Perkara memang duit hasil nipu-nipu mereka tuh besar banget, gengs. Jadi duit-duit tersebut tuh bisa nyuap nih oknum-oknum polisi atau pejabat setempat untuk melindungi atau menutup-nutupi kasus ini. Ya macam kayak judi juga begitu kan. Dunia perjudian kan marak banget. Tapi kenapa kayak nggak hilang-hilang begitu? Ya kalau di YouTube sendiri kan yang meresahkan tuh komen-komen dari akun-akun judi ya. Yang banyak banget kan suka nge-spam. Hampir di semua channel lu lihat aja, di sini kadang ada, di channel-channel besar lain juga ada. Ya karena dari gue pribadi udah coba hapus-hapusin tetap muncul, udah coba di blok segala macam tetap muncul. Karena saking banyaknya mungkin dia pakai chatbotnya ribuan kali ya. Jadi kalau kalian di bawah lihat ada komentar kayak masalah judi-judian yang aneh-aneh, udah kagak usah ditanggepin. Jangan dikomen juga, ntar naik begitu. Udah diemin aja. Kalau didiemin kan mereka ntar geram sendiri ke bawah gitu, ketumpuk chat-chatannya, komennya. Makanya kalian komennya yang lain-lain aja, yang seru-seru begitu, biar ke bawah semua itu komen-komenan judi-judi tuh hilang. Nah, pemerintah Myanmar sama Thailand sendiri tuh katanya udah ngambil tindakan. Kalau dari pemerintah Myanmar katanya mereka nih sudah mencoba untuk menutup tempat-tempat penipuan kriminal model begini tuh di sepanjang perbatasan apa tadi tuh negara mereka sama Thailand, dengan cara membatasi pasokan listrik di daerah tersebut. Ya secara kan scammer ini memang kerjanya online ya. Makanya salah satu triknya adalah dengan pembatasan listrik biar nggak bisa online. Cuma lagi-lagi ya kalau dari pihak Myanmar sendiri yang bilang kayak pada nggak percaya. Soalnya di daerah tersebut, di mana memang rakyat lokalnya aja masih hidup di bawah garis kemiskinan, ada sebuah perusahaan China besar bernama YTI yang lagi ngebangun proyek kasino, hotel mewah, sama kayak komplek hiburan besar secara besar-besaran. Ya walaupun lokasinya di Myanmar, tapi isinya orang-orang China semua di sana. Dari pekerjanya, nama bangunannya, pelang-pelang tulisan segala macam, pakai bahasa China semua yang orang Myanmar pun kagak bisa baca. Jadi dipercaya itu adalah semacam proyek untuk melakukan scamming tuh dalam skala besar yang lebih terstruktur, lebih terlindungi gitu loh. Jadi kayak base campnya, gengs. Karena tadi daerahnya aja sebenarnya diisi sama orang-orang lokal yang tingkat kemiskinannya tinggi. Mana ada yang mampu nginep di hotel dan main kasino di situ? Malah setelah dikonfirmasi ke warga lokal setempat, mereka dengan santainya tuh bilang, lah masih banyak itu orang-orang yang dikurung di sana, di gedung-gedung di sekitar sini juga banyak. Tunggu aja ntar sampai malam. Kelihatan tuh jeruji besi dari jendela-jendela kamar mereka. Soalnya kan backlight dari lampu di dalam yang dinyalain ya. Maksudnya jendela-jendela tersebut kalau pagi-pagi kelihatannya cuma ketutup tirai doang. Tapi kalau malam kan dari dalam nih nyala lampu nih. Nah itu akan terlihat tuh siluetnya. Kalau di jendela-jendela tersebut tuh ada teralis macam penjara. Ya bayangin aja gengs, dikatakan ada sekitar 70.000 orang China yang jadi korban setiap tahunnya buat diculik dan dibawa ke Myanmar. Jadi bisnis scamming tersebut tuh tersebar di Myanmar ya gengs ya. Tempat yang didatangi sama Sing Sing aja tadi kan terdapat sekitar 50.000 orang China, belum di tempat lain, di tempat lain segala macam. Jadi kayak menjamur bisnisnya. Makanya gara-gara hal ini, turis China yang datang ke Thailand itu langsung berkurang drastis karena orang China sendiri pada takut, udah parno duluan, tiba-tiba ntar kesana mereka diculik. Bahkan ada beberapa konser artis China di Thailand yang juga akhirnya dibatalin dengan alasan keamanan. Yang sebenarnya kayak tadi yang udah gue bilang ya, di Thailandnya sendiri mah aman. Cuma kan dari Thailand suka banyak yang ditarik-tarikin buat ke Myanmar. Nah, tadi kita juga udah sempat spill ya, kalau di sana ditemukan ada orang Indonesia. Ya kan, sebenarnya sindikat ini gimana pun juga targetnya banyak gitu dari masing-masing negara. Nggak cuma nargetin orang Cina doang, tapi memang yang terbesar ya targetnya China. Tapi negara-negara lainnya juga ada. Salah satunya Indonesia. Makanya diculik dan dipekerjakan juga dari orang Indonesia, biar tadi ngomongnya nyambung. Kayak ada cerita dari seseorang bernama Siska beserta suaminya bernama Tito. Jadi ceritanya Pak Tito ini udah lama dan temenan sama orang ini namanya Pak Ahong. Karena mereka dulu pernah satu tempat kerja. Kalau lagi susah, Pak Ahong ini sering numpang makan minum tuh di rumahnya Pak Tito sama Bu Siska. Yang lambat laun mereka jadi teman baik. Suatu hari Pak Ahong ini memutuskan untuk
pergi tuh ke Thailand untuk jadi TKI. Pulang-pulang dari Thailand, Pak Ahong sempat ketemu lagi nih sama Pak Tito. Ceritalah dia dan nawarin Pak Tito untuk kerja ke Thailand aja yuk bareng aku. Kerjanya di perusahaan IT katanya begitu. Lumayan gajinya 8 juta per bulan, bisa buat ngirim anak istri. Awalnya sih Pak Tito menolak dengan alasan tidak punya uang untuk modal berangkat ke sana. Karena kan yang namanya kerja di luar negeri itu minimal harus punya uang buat beli tiket, ngurus paspor, sama lain-lainnya. Tapi Pak Ahong ini bilang mau ngebodalin Pak Tito, pokoknya ntar dia yang ngurus lah. Ya berhubungnya nawarin ini udah kenal lama ya udah dianggap teman, terus kondisi keuangan Pak Tito sama Bu Siska juga lagi tidak baik-baik saja, akhirnya kebujuk lah itu Pak Tito. Sampai di April 2022, setelah segala proses administrasi dan tetek bengeknya selesai diurus sama Pak Ahong, Pak Tito berangkat tuh sendirian ke Thailand, karena Pak Ahong udah duluan ke sana. Nah di bandara, Pak Tito ini dijemput sama orang yang ngaku dari pihak perusahaan dan rekanannya Pak Ahong. Mereka nginep dulu nih 3 hari di salah satu hotel yang di Bangkok memang awalnya. Sembari katanya menunggu satu calon pekerja lain, yaitu ada pria asal Palembang. Setelah 3 hari di Bangkok, orang Palembangnya ini datang nih. Barulah mereka semua dibawa berkendara jauh, sampai masuk-masuk hutan gitu loh, sampai ke sebuah bangunan di pedalaman. Di situ baru mereka ketemu sama Pak Ahong. Tapi semenjak itu, Bu Siska ini mulai kesulitan untuk menghubungi suaminya nih Pak Tito. Karena memang handphonenya Pak Tito disita sama perusahaan dan cuma boleh dipakai buat ngabarin keluarganya sekitar 2 kali seminggu. Saking susahnya dihubungi, Bu Siska ini sampai harus nelfon Pak Tito lewat Pak Ahong. Jadi nelfon Pak Ahong buat ngomong ke Pak Tito. Tapi lama-lama Pak Tito nih melarang Bu Siska buat nelfon Pak Ahong. Pak Tito nih bilang, jangan hubungi Ahong lagi ya. Kalau kamu hubungi dia sama aja kamu ngebunuh aku. Dia sudah jual aku ke orang Tiongkok untuk jadi scammer. Dan Pak Tito sampai cerita ke Bu Siska kalau awalnya dia ngira nih dia masih ada di Thailand. Tapi lambat laun belakangan, Pak Tito nih baru paham kalau dia ternyata udah ada di Myanmar. FYI aja nih gengs ya, untuk orang-orang Indonesia, perusahaan scammer ini tuh biasa membebankan para pekerjanya dengan target harus nipu 100 orang per hari. Yang kalau gagal katanya hukumannya adalah jam kerjanya tuh diperpanjang, jadi nggak boleh berhenti, dan ada kekerasan fisik juga. Mulai dari berdiri tuh berjam-jam, atau lari tuh ngelilingin 3 putaran lapangan bola, bawa air galon gitu kan, push up ratusan kali, dipukul pakai benda tumpul, dicambuk sampai disetrum. Pokoknya tingkat hukumannya tergantung dari tingkat kegagalannya dia. Nah, kejadiannya Pak Tito ini kan udah dari 2022 loh. Jadi bisnis scam seperti ini tuh memang sudah terstruktur dan berjalan bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang pun masih banyak warga negara Indonesia yang kejebak di sana, termasuk Pak Tito yang katanya sampai sekarang nih nggak bisa dihubungin kalau kata Bu Siska tuh, kan serem. Makanya kita kagak bosan-bosan ingetin ke majikan ya untuk jangan percaya sama sesuatu yang too good to be true. Mau itu masalah investasi, masalah kerjaan, masalah menang undian, bahkan buat kenalan sama orang baru sekalipun. Apa aja lah kalau misalkan ada iming-iming yang dirasa kok terlalu mencurigakan. Kudu hati-hati kata gua mah. Bukannya suujon ya, tapi lebih ke waspada. Makanya kan doanya selalu semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat begitu. Amin. Terima kasih makanya majikan semua yang pada baik-baik. Klik tombol subscribe di bawah buat yang belum. Kalau sudah terima kasih banyak. Gratis, kagak ada bayar-bayar udah. Biar nambah-nambah aja subscriber kita begitu, biar cakep. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.